Hai Semeton Sehat, kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Ide Bagus Suparyate, spesialis anak konsultan. Beliau adalah Ketua KSM Departemen Anak, dan juga dengan Dr. Niputu Penny Kartika Yanti, spesialis anak konsultan. Beliau selaku Ketua Panitia HUT KSM Departemen Anak yang ke-53. Dan untuk jelasnya, mari kita berbincang dengan beliau. Halo dokter, bulan November ini Departemen Anak kan ulang tahun ya dok ya. Ulang tahun yang keberapa ya dok? Ya, sangat betul sekali. Tanggal 30 November ini KSM Departemen Anak akan merayakan ulang tahun yang ke-53. Ya, karena KSM Departemen Anak berdiri dikukuhkan secara SK 30 November tahun 1967. Jadi sekarang yang ke-53. Untuk tahun ini temanya apa dok? Sekarang kan di musim atau era pandemi seperti ini, di mana virtual salah satu media sosial yang dipakai media ya, sehingga kita mengambil tema moving forward to achieve a better normal in virtual era. Itu artinya kita harus tetap bergerak maju walaupun pandemi ini, dengan metode era virtual ini, untuk mencapai apa yang kita sudah lakukan selama ini lebih baik daripada sebelum era pandemi. Terus untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka ulang tahun ini apa saja? Ya, sebagai implementasi adaptasi kegiatan, karena KSM Departemen Anak itu selalu mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi, ada pelayanan, ada pendidikan, dan ada pengabdian masyarakat. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan tidak jauh dari itu. Nah, secara detail mungkin kebetulan di samping saya ada Ketua Panitia, Dr. Penny, mungkin akan menyampaikan. Silakan, Dr. Penny. Terima kasih Pak Kadep. Jadi untuk rangkaian ulang tahun kami, saya selaku panitia, kami mengadakan beberapa kegiatan seperti yang tadi disampaikan, pendidikan, pelayanan, juga pengabdian masyarakat. Nah, kami mulai di era sekarang ini yang sering kita lakukan adalah TikTok. TikTok itu untuk mengusir kegalauan, kejenuhan. Nah, sekarang kita di lingkungan kita membuat TikTok Challenge. Jadi TikTok itu kita masukkan ke media sosial yang kami miliki. Dari KSM Departemen Anak, kita memiliki Instagram dan YouTube Dare to Move, sehingga kami mulai memperkenalkan media sosial tersebut serangkaian dengan ulang tahun ini. Yang berikutnya adalah untuk kita bisa tetap produktif. Jadi di era pandemi kita juga tetap butuh olahraga. Nah, olahraga bagaimana di era adaptasi ini? Kita menggunakan olahraga yang online dan offline yang terbatas, sehingga meningkatkan lagi keinginan kita dan untuk berolahraga dan menjadi tetap produktif pada akhirnya. Dan ini kita rutin lakukan setiap minggunya. Kemudian untuk acara yang lainnya adalah pengabdian masyarakat. Nah, kita lihat sekarang kelesuan terjadi di semua lini, sehingga dengan yang ada, yang dari KSM Departemen Anak yang kita miliki, kita ingin berbagi sedikit. Seperti halnya kita sudah melakukan kemarin pembagian alat cuci tangan, gitu, sehingga meningkatkan motivasi untuk hidup sehat. Jadi di TPS-TPS yang kita lihat di sekitar rumah sakit ini ternyata belum ada penunjang higiene sanitasi yang baik. Jadi kami ke sana membagikan alat cuci tangan, kita permanen letakkan di sana. Kemudian juga kita berbagi di lingkungan kita sendiri, karena KSM Anak ada di IRNA B dengan seizin dari Kak Irna dan Direktur. Pertama, kami mengadakan pembagian sembako dan juga di Pengampu Pura Candi Sakti di RSP Sanglah.
Kemudian di poliklinik juga kami melakukan pengabdian masyarakat berupa acara seminar, tanya jawab, kemudian mengajarkan anak-anak yang datang ke poliklinik anak bagaimana hidup yang sehat, memakai masker, cuci tangan, kemudian makanan-makanan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatannya. Nah, begitu. Kemudian juga kita juga akan membagikan sedikit sembako bagi pekerja-pekerja yang ada di TPS yang mungkin yang akan kita pilih adalah TPS di Yang Batu. Itu adalah rencana pengabdian masyarakat KSM Departemen Anak, serangkaian dari acara HUT ini. Selain itu, untuk pendidikan kita juga mengadakan seminar, ya Dok. Mungkin untuk seminar itu saya persilakan Dokter. Ya, terima kasih Dokter Gani. Kaitan dengan pendidikan, ya, jadi kita mengadakan seminar secara online, ya, dengan ada mitra yang akan membantu kita. Adapun topiknya lebih ke arah bagaimana pencegahan, karena kasus-kasus alergi kan banyak di anak, sehingga bagaimana pencegahan saat ini dan nanti, ya, dengan pembicara dari divisi alergi imunologi, ya, kemudian juga kaitannya dengan kasus-kasus alergi pada anak juga salah satu gejalanya adalah sakit perut, kulit kita sebut. Nah, itu nanti pembicaraannya juga dari divisi gastrohepatologi, ya. Nanti itu acaranya di tanggal 21 November ini, ya, secara online, ya, secara online. Harapannya sih mudah-mudahan peserta bisa sampai 1000, bahkan 1000 secara online. Nah, itu kaitan seminar. Sedangkan seminar motivasi sudah, ya Dokter Feni, ya. Ya, kalau ada lagi yang betul-betul berbeda, karena di masa pandemi ini kan banyak juga di samping masyarakat tenaga kita juga banyak yang stres, ya, stres, sehingga kita mengadakan semacam motivasi secara online dari tokoh-tokoh motivator, mungkin Bapak Perlindungan Marpaung, kan, rumah sakit sudah pernah mengundang dia. Ini cuma di era ini lebih ke arah online, ya. Itu acaranya di tanggal 23 November. Mudah-mudahan harapannya sih bisa sampai 1000 nanti peserta. Itu hal-hal yang berkaitan dengan seminar online di ulang tahun KSM Departemen. Tujuan yang ingin dicapai apa, Dok? Memang kembali lagi, kita sebagai tenaga kesehatan yang sedang bekerja di area pandemi ini sudah barang tentu tingkat stres juga tinggi, ya. Nah, kita memilih salah satu aplikasi media sosial TikTok ini kan justru di sana ada dampak positifnya, ya. Satu, bisa berkreatif, ya. Kedua, meningkatkan suasana hati sehingga bersifat stres relief juga, dan juga olahraga, ya, sehingga tanpa disadari kita suasana hati bagus, bahagia, bergembira karena ada sifat hiburannya, daya tahan tubuh kita bisa meningkat sehingga kita bisa melayani pasien dengan tetap optimal. Itu. Yang kedua, kita ingin menunjukkan selama ini kan selalu mendengung-dengungkan adaptasi di era COVID ini. Nah, implementasinya apa? Itu salah satu contoh. Nanti ada kegiatan olahraga yang bersifat online dan offline, ya. Nah, itu juga memberikan contoh bahwa kegiatan-kegiatan dulu yang sempat kita off akibat pandemi ini kita bisa kerjakan kembali, walaupun dengan sudah tentu dengan cara adaptasi, dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya. Itu. Nah,
kemudian lagi ini dari sisi berbagi, merasakan empati kepada masyarakat sekitar dengan membagikan sembako ya. Kemudian juga berbagi kepada CSCS yang selama ini ikut menunjang kelangsungan pelayanan di KSM Departemen Anak, terutama yang skup kecil lah dulu di IRNA CS di IRNA B ya, Prof. Ya. Hal-hal itulah yang mendasari beberapa kegiatan tujuannya seperti itu. Yang terakhir, apa hal-hal yang ingin disampaikan atau harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada kita semua, Dok? Kita membuat suasana yang lebih nyaman di lingkungan kita. Kita anggapnya rumah sakit ini adalah rumah kita, sehingga kita membuat KSM kami lebih nyaman, terutama pendidikan. Bagaimana kita mengembangkan ilmu di sana. Pastinya kita akan pergi ke perpustakaan. Nah, kami memiliki ide untuk seperti bedah perpustakaan. Kalau bedah rumah, kita bedah perpustakaan. Kita buat perpustakaan kita sesuai dengan masa sekarang. Jadi lebih banyak menggunakan e-book, kemudian lebih virtual lah kita membuatnya, mendesainnya, dan lebih nyaman sehingga banyak yang datang dan membaca di sana, sehingga nantinya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Kemudian selain itu kami juga akan melaunching gitu, buku panduan pelayanan di masa COVID, kemudian PPK yang sudah direvisi itu kita akan lakukan launching, dan harapannya dengan perayaan ulang tahun kita yang sederhana di era pandemi ini, kami ingin merangkul semua sivitas akademika, baik peserta didik, perawat, kemudian staf, tenaga kependidikan, alumni, untuk bersama-sama maju di era pandemi ini. Tetap produktif, semangat, dan tetap sehat. Itu yang kami harapkan dari rangkaian acara ini. Nah, ini yang terakhir sekali ya, Dok ya. Kira-kira ada nggak himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Dok, terkait ulang tahun ini? Tetap semangat, tetap sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.